Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Bapa, terpujilah Engkau yang sudah menyertai kami sehingga bisa bertemu dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course pada saat ini. Engkau memberkati perjumpaan kami saat ini, pembelajaran kami saat ini. Kami menyerahkan dalam pertolongan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, kita sedang membahas bagian keempat dari pembahasan kita di bawah tema besar keutuhan urgensitas teologia. Jadi urgensitas itu berbicara tentang kewajiban mendesaknya teologia atau pentingnya teologia untuk ada, untuk eksis, diberitakan dalam kehidupan gereja. Dan kita sudah membahas mengapa dikatakan penting, teologia itu penting. Yang pertama, pada perjumpaan kita sebelumnya dikatakan bahwa teologia penting karena teologialah yang melahirkan gereja dan sekaligus gereja melahirkan teologia. Jadi tidak ada gereja tanpa teologia. Ya, karena gereja dilahirkan oleh teologia. Tuhan Yesus berkata bahwa di atas pengakuan Petrus, konfesi teologia, konfesi atau pengakuan iman itu adalah teologia yang ringkas, yang dikatakan oleh Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus berkata, pengakuanmu itu adalah pemberian Allah, dan itu akan menjadi dasar, menjadi batu karang, di mana jemaatku akan didirikan. Jadi di atas teologia, dalam hal ini, Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup, di sana gereja didirikan. Dan dalam Kisah Para Rasul kita bertemu bagaimana Rasul Petrus dalam pasal 2 saat pencurahan Roh Kudus, dia memberitakan Injil yang berpusatkan pada Yesus. Rumusan teologia penginjilan yang berpusatkan pada Yesus itu melahirkan gereja ketika 3.000 orang menjadi bertobat, percaya, dibaptis, ya, dan mereka berkumpul menjadi satu jemaat. Hasil dilahirkan oleh teologia. Dan dari sana mereka mulai berkumpul bersama-sama, berdoa, belajar firman, memecah-mecahkan roti, dan dari kebersamaan jemaat gereja mula-mula ini lahirlah berteologia mereka dan lahirlah teologia. Itu yang pertama yang kita sudah bahas pada perjumpaan sebelumnya. Pada perjumpaan kita saat ini, kita akan membahas tentang bagian yang kedua. Dikatakan teologia melahirkan iman, pengharapan, dan kasih. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Ya, atau pembacaan akan firman, seperti itu. Ya. Firman dalam keutuhannya. Firman yang dirumuskan, itulah teologia. Sehingga dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman sama dengan iman timbul dari pendengaran akan proklamasi, teologia.
rumusan yang dirumuskan berdasarkan keutuhan Alkitab. Maka lahirlah iman. Tanpa firman tidak mungkin akan lahir iman. Tanpa teologi tidak mungkin akan lahir iman. Dan selanjutnya dari iman itu melahirkan pengharapan. Ya. Kebenaran Alkitab yang dirumuskan menjadi teologi yang menghasilkan iman, kemudian dari iman itu menghasilkan pengharapan, hope, menghasilkan pengharapan. Seperti itu. Jadi, teologi yang sejati yang dirumuskan dari Alkitab, keutuhan Alkitab yang adalah firman Allah oleh pertolongan Allah Roh Kudus melalui prinsip penafsiran Alkitab yang benar, itu melahirkan iman. Itu kalau teologi yang sejati pasti melahirkan iman. Karena Roh Kudus menyertai proklamasi firman yang dirumuskan atau teologi itu sehingga melahirkan iman. Dan dari iman lahirlah pengharapan. Tetapi seringkali saudara-saudara dalam berbagai pengalaman hidup, ya, seringkali kita belajar teologi itu tidak menghasilkan iman atau paling tidak belum menghasilkan iman. Tetapi seringkali Allah mengizinkan penderitaan masuk dalam hidup kita. Pada saat itu, barulah apa yang kita pelajari dari firman, dari teologi, itu menghasilkan iman. Dan iman itu menghasilkan pengharapan. Ini yang terjadi, saudara. Para murid 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mendengar firman, mendengar pengajaran. Tetapi mereka tidak mampu merumuskan itu dan menghasilkan iman. Itu terbukti. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, mereka lari pontang-panting. Seakan-akan mereka lupa dengan semua pengajaran Tuhan Yesus. Itu tidak menghasilkan iman dalam kehidupan mereka. Seperti itu. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus, bagaimana Roh Allah ya yang menghasilkan iman sehingga mereka mampu mengimani apa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka, ya, termasuk dari Alkitab Perjanjian Lama. Pada saat itu baru ada Perjanjian Lama. Mereka menjadi percaya dan timbul pengharapan dari mereka. Pengharapan ini yang menjadikan mereka bersemangat, dinamis. Seperti itu. Ya. Itu pekerjaan Roh Kudus, tetapi seringkali dalam kehidupan kita, ya, itu menjadi terwujud teologi kita menjadi iman dan pengharapan melalui masa-masa sengsara kita. Banyak orang yang belajar teologi, banyak orang yang mengajarkan teologi, tapi belum tentu ya apa yang mereka pelajari, apa yang mereka ajarkan itu menghasilkan iman, apalagi pengharapan. Apalagi pengharapan. Dan selanjutnya dikatakan dari iman menghasilkan pengharapan, dan dari pengharapan menghasilkan kasih. Menghasilkan agape, kasih kepada semua orang. Kasih ini menjadi pendorong untuk belajar teologi, termasuk untuk memproklamasikan teologi, memberitakan teologi. Ya. Seperti itu. Kepada semua orang karena kasih. Dan ini pelayanan yang berkenan kepada Allah jikalau itu muncul dari iman, pengharapan, dan berdasarkan kasih sebagai muara dari teologi yang benar. Seperti itu, saudara-saudara. Ya. Dan itu menjadi berkenan karena dilakukan berdasarkan kasih yang lahir dari teologi
melalui iman dan pengharapan. Itu sebabnya dikatakan teologia melahirkan iman, pengharapan, dan kasih. Kunci kehidupan Kristen adalah iman, pengharapan, dan kasih. Itu kunci, saudara. Belajar teologi, merumuskan teologi, ya, mengajarkan teologi, memberitakan teologi, tetapi tanpa melahirkan iman, pengharapan, dan kasih, itu kekristenan menjadi tidak real, tidak konkret. Tetapi kalau ada iman, pengharapan, dan kasih, ya, itu menjadikan kekristenan menjadi sangat berarti. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Pistis, elpis, dan agape. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Hanya dengan adanya iman, pengharapan, dan kasih, kekristenan sejatinya dapat dinikmati dan dapat menjadi berkat. Tanpa saudara-saudara, ya, iman, pengharapan, dan kasih, kita tidak mampu menikmati indahnya kekristenan. Kita tidak dapat didorong untuk memproklamasikan kekristenan. Bahkan kita tidak akan mampu untuk menjadi martir, siap bayar harga untuk teologi kita. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa gereja disirami oleh darah para martir yang berteologi apapun resikonya. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Tuhan dan Rajaku. Itu mendapat tekanan, ya. Kaisar-kaisar pada saat itu, ya, hanya menuntut menyembah mereka. Hanya merekalah kurios Tuhan. Kalau ada yang lain, menyembah yang lain harus mati. Dan para murid, Kristen-Kristen awal, itu siap mati untuk teologi. Tetapi kesiapan mereka, darah mereka tercurah, justru itu menyuburkan gereja. Jadi teologi menghasilkan orang-orang yang berkomitmen, ya, siap mati, tetapi kematian mereka menyuburkan gereja. Jadi saudara, ya, hanya dengan iman, pengharapan, dan kasih yang dihasilkan dari teologi, maka kekristenan dapat dinikmati, menjadi pendorong untuk melayani, bahkan untuk siap berkorban. Nah, iman, pengharapan, dan kasih ini, ya, itu dihasilkan dari teologi. Dapat ditegaskan bahwa kunci untuk berpengharapan dan kasih adalah kemampuan beriman pada Tuhan dan firman-Nya. Iman, pistis, keyakinan, kepercayaan, kesetiaan pada Tuhan dan firman-Nya. Bahkan dikatakan Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman adalah dasar pengharapan itu. Iman, ya. Dan Roma 17 mengatakan, menegaskan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Pada waktu dirumuskan firman, ya, dari keutuhan Alkitab, itulah teologia, dan teologia berdasarkan rumusan keutuhan Alkitab itu menghasilkan iman.
Jadi rumusan firman Kristus. Firman di sini adalah firman dalam keutuhan firman Alkitab, dan itu berarti firman pada pembacaan dan pemberitaan keutuhan firman atau teologia itu sendiri. Jadi saudara, ya jelas bahwa teologia yang dirumuskan dari firman tertulis dari Alkitab dan diberitakan itu akan menghasilkan iman, melahirkan iman, dari iman menghasilkan pengharapan, dari pengharapan melahirkan kasih, dan inilah kesejatian kekristenan. Karena ada teologi yang menghasilkan iman, pengharapan, dan kasih, itu menjadi dasar untuk kita hidup sebagai orang percaya dan kita melayani sebagai orang percaya. Karena ada iman terhadap teologi, ada pengharapan dari teologi, ada kasih yang menjadi muara dari iman dan pengharapan tersebut. Jadi luar biasa. Teologi itu sangat penting, wajib untuk dirumuskan. Iman, harap, dan kasih dikerjakan oleh Roh Kudus dengan menggunakan teologi, yakni rumusan pemikiran dari keutuhan Alkitab yang adalah firman Allah. Dengan iman, harap, dan kasih, Tuhan dapat dinikmati oleh manusia dan Allah dapat dimuliakan melalui hidup manusia yang beriman, berpengharapan, dan dipenuhi oleh kasih. Seperti itu. Jadi sangatlah penting ya teologi. Kalau kita tidak berteologi, yakni tidak merumuskan ya rumusan-rumusan pemikiran dari keutuhan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah oleh pertolongan dan iluminasi ya Roh Kudus melalui prinsip penafsiran yang benar, maka tidak mungkin akan lahir iman, pengharapan, dan kasih. Kalau tidak ada iman, pengharapan, dan kasih, tidak ada kekristenan yang sejati, tidak ada kekristenan yang dapat dinikmati, tidak ada kekristenan sejati yang menghasilkan pelayanan yang sejati. Tidak ada. Ya, jadi teologi sangat penting karena dari teologi akan lahir iman, pengharapan, dan kasih, dan itu menjadi dasar hidup Kristen dan hidup pelayanan Kristen. Karena itu penting sekali untuk kita berteologi, memiliki teologi, memberitakan teologi. Ya, saat sekarang banyak orang belajar teologi. Banyak orang yang mengerti arti teologi, tetapi berartinya teologi itu tidak dialami. Ya, berartinya dalam hidup, dalam pelayanan yang benar, ya itu tidak dialami berartinya teologi. Cuma berhenti sampai di artinya teologi. Mengapa? Karena teologi itu tidak melahirkan iman, pengharapan, dan kasih. Penyebabnya bisa jadi ya karena teologi hanya untuk mendapat gelar belajar teologi. Teologi hanya untuk aktualisasi diri. Jadi motifnya ya tidak berdasarkan iman, pengharapan, dan kasih. Seperti itu. Jadi sekali lagi, teologi sangat penting karena hanya dengan teologi akan lahir iman, pengharapan, dan kasih yang merupakan kunci segala kunci dari kekristenan. Baik kehidupan Kristen maupun pelayanan Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.